Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini yaitu tentang sisi gelap website kencan yang dimana banyak memakan korban jiwa. Seperti yang terjadi pada gadis cantik yang bernama Grace Amy Rose Millen yang lahir pada tanggal 2 Desember 1996 di Wickford, Essex, Inggris. Dari orang tua yang bernama David dan Gillian, Grace adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Ia memiliki 2 kakak laki-laki yang bernama Michael dan Declan. Grace adalah tipe anak yang bersosial dan sangat dekat dengan keluarganya. Ia juga menyukai segala hal yang kreatif dan artistik. Grace baru saja lulus dari University of Lincoln dengan gelar sarjananya di bidang marketing dan advertising. Dia bersemangat untuk berpetualangan baru sebelum dia memulai fase berikutnya. Dia telah menabung untuk dia tur backpacking selama setahun setelah dirinya lulus. Grace juga dikenal sebagai orang penyayang dan penuh perhatian. Sebelum dirinya pergi untuk perjalanan turnya, dia menyempatkan diri dengan memotong sebagian rambutnya dan menyumbangkan kepada Princess Trust Program untuk dijadikan wig anak-anak yang terkena kanker. Pada bulan Oktober 2018, Grace meninggalkan rumah keluarganya dan memulai perjalanannya dengan teman-teman petualangannya dan melakukan perjalanan ke Peru sebelum menghabiskan 6 minggu di Amerika Selatan. Dia bertemu dengan pelancong lainnya di sepanjang jalan dan dia berbagi kebahagiaan itu bersama dengan keluarga mereka di rumah. Pada tanggal 19 November, Grace tiba di New Zealand sendiri dan 11 hari kemudian ia tiba di kota Auckland. Dia masuk ke asrama yang disebut dengan Backpacker Base yang terletak di Queen Street. Ia berbagi kamar dengan beberapa pelancong lainnya. Sabtu malam pada tanggal 1 Desember 2018, Grace meninggalkan asrama tepat jam 6 sore dan ia menuju ke pusat kota dengan mengenakan pakaian hitam selutut, sepatu putih dan membawa tas tangan kecil. Dia telah membuat rencana untuk bertemu seseorang dari aplikasi kencan yang bernama Tinder. Grace bertemu dengan teman kencannya di tempat yang bernama Sky City, kompleks hiburan dengan bar, restoran, dan kasino. Grace juga share kebahagiaannya dengan mengirim pesan kepada salah satu temannya yang bernama Aminah, sambil ia mengatakan bahwa sepertinya saya cocok dengan dia. Dia adalah seorang manajer minyak dan dia tinggal di sebuah hotel. Bagaimanapun malam itu tampaknya kencan mereka berjalan dengan baik. Tetapi tepat setelah pukul 9.30 malam, mereka berdua meninggalkan bar dengan bergandengan tangan dan menuju ke jalan. Keesokan harinya adalah Minggu 2 Desember dan itu adalah hari ulang tahun Grace yang ke-22. Keluarga dan teman-teman Grace di rumah mengirimkan pesan dan menghubunginya melalui media sosial. Tetapi Grace tidak merespons siapapun. Bahkan kedua ponselnya pun langsung tersambung ke voicemail. Saudaranya yang bernama Declan mengatakan bahwa Grace selalu mengirimkan ke mereka dengan rincian dan foto-foto perjalanannya sejauh ini. Dan ketika tidak ada tanggapan dari Grace di hari ulang tahunnya, semua keluarga dan teman-temannya merasa khawatir karena Grace bukan tipe orang yang keluyuran atau suka mengabaikan keluarganya. Setelah beberapa hari Grace tidak memberi kabar, lalu ayahnya mengambil tindakan dengan menghubungi polisi di Auckland dan melaporkan Grace telah hilang pada tanggal 5 Desember. Polisi pergi ke asrama tempat Grace menginap dan mereka mendapati informasi bahwa Grace belum sempat check-in kembali sejak pada malam 1 Desember. Awalnya polisi tidak mencurigai adanya kejanggalan karena sebagian besar barang-barang milik Grace masih ada di asramanya. Untungnya bagi detektif tidak butuh waktu lama untuk melacak keberadaan Grace pada Sabtu malam itu karena banyaknya CCTV di seluruh kota. Pria misterius yang ditemuinya malam itu dengan cepat teridentifikasi. Pada malam terakhir sebelum Grace menghilang, dia telah mengubah foto profil di Facebooknya. Sebuah komentar diposting di bawah foto tersebut dengan mengatakan sangat cantik dan bersinar. Orang yang berkomentar tersebut tidak lain adalah teman kencan Grace yang terlihat juga sedang minum dengan Grace, dan laki-laki tersebut bernama Jesse Kempson. Jesse saat itu tinggal di City Hotel di kota Auckland.
Dia berusia 26 tahun kelahiran Wellington. Dirinya telah berpindah beberapa kali setelah orang tuanya berpisah. Jesse digambarkan oleh orang-orang yang mengenalnya sebagai pembohong patologis. Ia mengatakan kepada orang-orang bahwa dirinya terkena penyakit kanker. Dia juga berganti pekerjaan beberapa kali karena kebohongannya. Terakhir dia bekerja di sebuah toko penjual selfon. Itu juga berakhir dengan pemecatan karena kebohongannya. Jesse tidak hanya berbohong kepada bosnya, tetapi ia juga berbohong kepada orang-orang, bahkan kepada Grace sejak awal mereka bertemu. Jesse adalah orang yang terakhir terlihat bersama Grace. Pada tanggal 5 Desember, Jesse dipanggil oleh polisi setempat untuk dimintai keterangan tentang hilangnya Grace Millen. Dia memberikan pernyataannya bahwa malam 1 Desember itu tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Semuanya berjalan baik-baik saja. Malam itu mereka berkencan dan berakhir manis dengan pelukan dan ciuman di pipi dan merencanakan kencan di hari berikutnya sebelum pasangan itu berpisah sekitar pukul 10 malam. Tetapi petugas tidak mempercayai begitu saja apa yang telah dinyatakan Jesse. Petugas belum selesai memeriksa CCTV dari sisi hotel di kota itu. Para petugas mulai mendapatkan lebih banyak jawaban untuk sisa pertanyaan yang mereka miliki. Gambar seram dan mengganggu berlahan-lahan disatukan dan hampir 6 terabyte data CCTV yang harus dianalisis. Meskipun Jesse mengatakan mereka berpisah di jalan, mereka berdua terlihat tiba di City Life Hotel dengan bergandengan tangan dan keluar dari lift bersama di lantai di mana Jesse tinggal. Setelah itu, Grace tidak terlihat meninggalkan gedung tersebut. Pagi harinya terlihat di CCTV, Jesse sedang keluar dari hotelnya dan menuju ke shopping mall untuk membeli sebuah koper. Bahkan ia juga terlihat sedang membeli produk-produk pembersih. Setelah itu dia naik taksi dan menuju ke tempat rental mobil dan menyewa mobil Toyota Corolla yang berwarna merah. Beberapa jam kemudian Jesse terlihat di sebuah tempat sedang bertemu wanita yang dikenal dari Tinder. Setelah itu Jesse kembali ke City Center untuk menyewa pembersih karpet dengan alasan bahwa dirinya telah menumpahkan wine di kamarnya. Pada jam 8.30 malam, Jesse terlihat sedang turun di lift dengan membawa 2 koper menggunakan troli hotel dan membawanya keluar dengan mobil yang telah disewa. Besok paginya Jesse terlihat ke sebuah toko untuk membeli scoop dan 2 jam kemudian ia mencuci mobilnya dan mengembalikan mobil sewaannya. Polisi datang ke hotel di mana Jesse tinggal untuk meminta keterangan kepadanya. Tetapi kala polisi masih ada di lobi, Jesse terlihat sedang di luar pintu hotel. Dan melihat adanya polisi di dalam hotel tersebut, Jesse segera meninggalkan lokasi. Polisi melakukan pengejaran dan akhirnya Jesse berhasil dibawa ke ruang interogasi. Sedang polisi lainnya berhasil memasuki hotel di mana Jesse dan Grace Millen terakhir terlihat. Pada tanggal 7 Desember ayahnya Grace berada di Auckland. Dengan penuh haru ia memohon bantuan kepada polisi dan media untuk mencari tahu keberadaan putrinya. Jesse yang masih ditahan akhirnya dia berubah pikiran dan memberi pernyataan atas kematian Grace dengan mengatakan bahwa kematian Grace adalah sebuah kecelakaan. Menurut dia, pagi hari pada tanggal 1 Desember itu, dia bangun dan melihat Grace sudah tidak bernyawa. Kepanikannya segera menaruh tubuh Grace di dalam koper dan menguburkannya di semak-semak dekat jalan raya. Forensik yang mencari barang bukti di kamar Jesse melihat ceceran darah di seluruh karpet ruangannya. Setelah pengakuan Jesse, polisi langsung turun ke tempat di mana Jesse telah menguburkan mayat Grace. Kematian Grace menyisakan kesedihan yang teramat dalam kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bahkan ribuan orang turun ke jalan untuk memberi penghormatan terakhir kepada Grace. Jesse Kempson telah dinyatakan sebagai tersangka atas pembunuhan terhadap Grace. Pada tanggal 10 Desember, tepatnya 5 hari setelah Grace dilaporkan menghilang, polisi meminta bantuan masyarakat untuk menemukan scoop yang mereka yakini terkait dengan pembunuhan Grace Millen. Sebulan kemudian setelah mayat Grace ditemukan, ratusan orang datang ke pemakamannya di Brentwood Cathedral di Essex. 6 hari setelah pemakaman Grace,
Jesse datang ke pengadilan tinggi dan dia menyatakan tidak bersalah. Bahkan tidak ada tanda-tanda penyesalan atau rasa bersalah. Raut wajahnya terlihat sangat datar tanpa emosi. Jesse Kempson di pengadilannya kembali menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian Grace Millen. Dengan proses sekitar 5 minggu berlangsung, penuntutan yang dipimpin oleh pengacara yang bernama Crown Brian Dickey berpendapat bahwa Kempson telah mencekik Millen sampai tewas. Barang bukti lainnya yang ditemukan polisi di dalam hotelnya, di mana di dalam laptop Jesse ditemukan bahwa ia melakukan pencarian di internet, cara membuang mayat, serta melihat pornografi. Jesse Kempson secara resmi diidentifikasi pada tanggal 22 Desember tahun 2020 setelah Mahkamah Agung Selandia Baru menolak bandingnya untuk melanjutkan penekanan nama. 3 saksi wanita yang dia temui melalui Tinder juga mengatakan bahwa Jesse menyukai seks masokis dan perbudakan termasuk mencekik. Sidang berlangsung selama 3 minggu. Majelis hakim yang terdiri dari 7 perempuan dan 5 laki-laki itu kembali menjatuhkan vonis bersalah pada tanggal 22 November setelah berunding selama 5 jam. Putusan tersebut disambut baik oleh ayah Grace yang bernama David, yang kemudian ia meninggal karena kanker pada November tahun 2020. Pada tanggal 21 Februari, Jesse dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa bebas bersyarat minimal 17 tahun. Juga diungkapkan bahwa Jesse telah dihukum atas 9 dakwaan. Perdana Menteri Jacinda Ardern membuat permintaan maaf publik kepada keluarga Millen pada 10 Desember. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Sekian kasus hari ini, terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.